Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial bentuk ketiga, di mana bentuk ketiga ini merupakan lanjutan dari bentuk ke-1 ke-2. Perlu diketahui bahwa bentuk ke-1, ke-2, dan ketiga itu adalah persamaan eksponensial dengan bilangan pokok yang sama tetapi pangkatnya berbeda. Baiklah, kita mulai saja persamaan eksponensial bentuk ketiga, di mana persamaan eksponensial bentuk ketiga ini adalah persamaan eksponensial dengan bentuk bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya berbeda. Tetapi baik bilangan pokok maupun pangkatnya, bilangan pokok maupun pangkatnya itu semuanya merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Karena dia masih mengandung variabel. Di sini ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya adalah hx, sama-sama hx, tetapi pangkatnya fx dan gx berbeda tapi merupakan fungsi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk seperti ini cukup panjang sih. Ada 4 langkah yang harus dipenuhi, semuanya juga harus dikerjakan. Jadi ini adalah tahapan kemungkinan penyelesaiannya. Semuanya juga harus dikerjakan. Yang pertama adalah eksponennya. Nih, eksponennya atau pangkatnya sama. Berarti dalam hal ini karena pangkatnya adalah fx dan gx, berarti fx sama dengan gx. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah bilangan pokoknya yaitu hx, hx-nya disamakan dengan 1. Sebab 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Jadi 1 pangkat berapapun itu hasilnya tetap sama, yaitu 1. Yang ketiga atau C, bilangan pokoknya hx sama dengan negatif 1. Nah, kalau ini yang ketiga hx sama dengan negatif 1, itu dia punya syarat asalkan min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx untuk x yang memenuhi. Jadi tidak semuanya x yang didapat dari hx sama dengan min 1 itu merupakan penyelesaian. Nanti harus diperiksa dulu apakah memenuhi min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Untuk lebih jelasnya nanti lihat dari contoh soalnya. Kemudian yang D, yaitu bilangan pokoknya hx sama dengan 0. Jadi yang D sekarang bilangan pokoknya hx sama dengan 0. Tapi syaratnya juga ada, asalkan fx dan gx keduanya bernilai positif. Baiklah, agar lebih jelas, marilah kita bahas soalnya. Bagaimana sih A, B, C, D gitu. Yang perlu diingat bahwa yang memiliki syarat itu, yang harus diperiksa syaratnya itu adalah C dan D. Untuk A dan B itu otomatis merupakan penyelesaian. Baiklah, kita mulai saja soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 7x ditambah 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x kuadrat min 7x ditambah 11 pangkat 5x plus 2. Berarti kita tahu bahwa ini adalah persamaan eksponensial dengan bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya berbeda. Bilangan dan semuanya merupakan fungsi. Bilangan pokoknya adalah x kuadrat min 7x plus 11. Pangkatnya adalah 2x plus 5 dan 5x plus 2. Nah, berarti apa yang harus dikerjakan? Nih, yang pertama dulu pangkatnya dibuat sama, yaitu fx sama dengan gx. Berarti kita kerjakan yang A dulu. Berarti bagian A, fx itu sama dengan gx. Berarti kita tuliskan dalam 2x ditambah 5 sama dengan 5x ditambah 2. Karena kita butuh x, maka pindah ruaskan 5x nya ini ke sebelah kiri, jadi 2x dikurangi 5x sama dengan 2. 5 ini kita pindahkan ke kanan, dikurangi 5. 2x dikurangi 5x min 3x sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3. Maka x-nya adalah 1. Maka x sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Nah, kalau bagian A tanpa syarat ya. Jadi cukup langsung aja. Kalau x-nya dapat 5, x sama dengan 5 yaitu penyelesaian. X sama dengan 1 yaitu penyelesaian. Kemudian yang keduanya, yang B-nya adalah bilangan pokoknya hx sama dengan 1. Kita buat hx-nya sama dengan 1. Bagian B, hx itu sama dengan 1, di mana hx itu adalah bilangan pokok. Berarti x kuadrat min 7x ditambah 11 sama dengan 1. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka di ruas kanannya itu kita buat sama dengan 0. Jadi didapat x kuadrat min 7x ditambah 11 dikurangi 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 11 dikurangi 1 berarti ini ditambah 10 sama dengan 0. Nah, bagi yang bisa memfaktorkan, ini bisa difaktorkan.
Maka nanti yang didapat adalah di sini X, di sini X. Cari dua bilangan, hasil kalinya adalah 10, positif 10, hasil jumlahnya adalah negatif 7. Maka kita akan mendapatkan negatif 2 dan negatif 5. Sehingga didapatnya X min 2 sama dengan 0, langsung ke belakang ya. Berarti X sama dengan 2 atau X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, dari B juga sama ya. Kalau misalkan kalau misalkan yang B juga, X yang didapat itu selalu menjadi penyelesaian. Nih, ini juga penyelesaian, ini juga penyelesaian. Jadi kita udah punya 3 tuh X-nya. X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 5. Kemudian lihat dulu. Kemudian yang ketiga atau C, HX sama dengan min 1. Kita buat HX sama dengan min 1. Berarti HX itu adalah bilangan pokok, berarti C. Berarti HX sama dengan negatif 1. Berarti X kuadrat min 7X ditambah 11 sama dengan negatif 1. Seperti biasa, ini adalah persamaan kuadrat, berarti pindah ruasan ke kiri. Harus sama dengan 0 ruas kanannya. Min 7X ditambah 11 ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa tambah 1? Karena ini pindah ke ruas kiri. Min pindah ke ruas kiri, pindah ruas menjadi positif 1. Sehingga didapatkan X kuadrat min 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan, hasil kalinya positif 12, hasil jumlahnya min 7. Maka kita dapatkan min 3 dan min 4. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Kita periksa lagi nih, bahwa untuk C itu HX sama dengan min 1 asalkan, nah ada syarat. Katanya min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Kalau itu terpenuhi, nih kalau yang ini terpenuhi, maka x itu merupakan penyelesaian. Kalau tidak terpenuhi syarat ininya, maka bukan penyelesaian. Kita lanjutkan ya. Kita punya x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Nah, x sama dengan 3 dan atau x sama dengan 4 itu belum tentu penyelesaian. Maka kita harus periksa dulu. Jadi apa ya? Nih, berarti untuk X sama dengan 3. Nih, kita periksa dulu ya, X sama dengan 3-nya dulu. Fx itu sama dengan 2X ditambah 5. Maka F3-nya sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5. Maka F3 itu sama dengan 6 tambah 5, 11. Kemudian Gx sama dengan 5X ditambah 2. Berarti G3 sama dengan 5 kali 3 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 15 tambah 2, 17. Maka min 1 pangkat 11 pangkat fx itu sama dengan negatif 1 pangkat 17 pangkat gx ya. Ini hasilnya adalah negatif 1 karena negatif 1 pangkat ganjil. Sama dengan negatif 1 pangkat ganjil lagi. Ini berarti ini hasilnya negatif 1, ini hasilnya negatif 1. Berarti sama dengan di sininya. Oh benar, terpenuhi. Maka X sama dengan 3 itu merupakan X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Jadi kita udah punya 3 ya. Kemudian yang kita harus meriksa dulu yang ini nih. Yang ini X sama dengan 4. Berarti untuk X sama dengan 4, Fx itu sama dengan 2X ditambah 5. Maka F4 sama dengan cara yang sama ya. 2 dikali 4, 8 tambah 5 berarti 13. Kemudian Gx-nya itu sama dengan 5X ditambah 2. Berarti kalau G4 tinggal masuk aja ya. 5 nih yang ini. 5 dikali 4, 20. 20 ditambah 2 berarti 22. Kita tuliskan sekarang. Negatif 1 pangkat 13 sama dengan negatif 1 pangkat 22. Negatif 1 pangkat 13 itu hasilnya adalah negatif 1 karena pangkat ganjil. Kemudian negatif 1 pangkat 22 itu sama dengan 1 pangkat genap. Maka ini tidak sama dengan, berarti tidak terpenuhi ya syaratnya. Maka X sama dengan 4 itu bukan penyelesaian. Maka yang ini itu bukan penyelesaian. Jadi nggak bisa masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian sekarang yang D. D itu katanya apa?
bilangan pokok atau hx-nya sama dengan 0. Asalkan, ada syarat lagi, fx dan gx keduanya bernilai positif. Maka kita buat dulu, hx-nya itu sama dengan 0. Oke, hx sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 7x ditambah 11 itu sama dengan 0. Nah ini kalau misalkan bentuk ini x kuadrat min 7x ditambah 11 sama dengan 0 ini tidak bisa difaktorkan, karena kita nggak akan menemukan hasil kalinya 11 hasil jumlahnya min 7. Maka harus ngapain? Jadi harus menggunakan rumus, kalau waktu SMP disebutnya adalah rumus kecap atau rumus ABC. Kita cari dulu. Berarti x12 sama dengan bukan x12 ya, 1,2 ini ada 2 kan, min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Berarti sama dengan, hx nya adalah x kuadrat min 7x plus 11. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti 1. Berarti a nya sama dengan 1. B nya koefisien dari si x yaitu negatif 7. Ini negatif 7. C nya itu adalah konstanta yaitu 11. Berarti kita masukkan lagi negatif B, berarti negatif dari negatif 7 plus minus akar dari negatif 7 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 11 dibagi oleh 2A, berarti 2 kali 1. Berarti sama dengan 7 plus minus akar negatif 7 kuadrat 49 dikurangi 44, 4 kali 1 kali 11 dibagi 2. Maka 7 plus minus akar 5 dibagi 2. Maka ada 2 nantinya. X1 nya adalah 7 ditambah akar 5 dibagi 2. Kemudian X2 sama dengan 7 dikurangi akar 5 dibagi 2. Nah ini juga sama ya, ada syaratnya, bahwa syaratnya itu katanya fx dan gx harus keduanya positif. Maka ini belum tentu penyelesaian, bukan penyelesaian ya, tapi belum tentu penyelesaian. Kita harus periksa dulu satu-satu. Diperiksanya pertama ini, yang keduanya adalah ini. Nah misalkan untuk x nya sama dengan apa tadi, lupa, 7 ditambah akar 5 dibagi 2. Nah berarti kita masukkan sekarang fx nya itu adalah 2x ditambah 5. Maka f dari 7 ditambah akar 5 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 7 ditambah akar 5 dibagi 2 kemudian ditambah 5. Berarti ini habis. Hasilnya adalah 7 tambah 5, 12 ditambah akar 5. Nah 12 tambah akar 5 udah jelas positif ya. 12 nya positif tambah akar 5 juga positif. Maka ini hasilnya adalah positif. Ini positif ya. Kan mintanya fx dan gx yang positif. Kemudian gx nya itu sama dengan berapa itu ya, 5x ditambah 2. Berarti g dari 7 ditambah akar 5 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 7 ditambah akar 5 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 5 kali 7 35 ditambah 5 kali akar 5, berarti 5 akar 5 dibagi 2 ditambah 2, samakan penyebutnya langsung ya. 2 itu adalah 4 per 2. Maka hasilnya adalah 39. Ini 35 ditambah 4 ditambah 5 akar 5 dibagi 2. Maka udah segitu aja deh. Yang penting kita tahu bahwa 39 ditambah 5 akar 5 itu 39 nya positif tambah 5 akar 5 nya positif dibagi 2 positif. Berarti ini hasilnya adalah positif. Nah karena nih lihat yang harus diperhatikan, karena ini hasilnya positif, fx hasilnya positif dan gx hasilnya positif, maka ini merupakan penyelesaian gitu ya. Jadi harus keduanya. Kalau ini positif, yang ini negatif, ya bukan penyelesaian karena dua-duanya harus positif. Nah satu lagi yang harus diperiksa, ini baru x sama dengan 7 tambah akar 5 bagi 2. Satu lagi ya, untuk x sama dengan 7 dikurangi akar 5 dibagi 2. Dengan cara yang sama nanti f dari 7 dikurangi akar 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 12 dikurangi berapa tadi?
dikurangi akar 5, ini juga positif. Nanti G dari 7 dikurangi akar 5 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? 39 dikurangi 5 akar 5 dibagi 2, ini juga positif. Yang ini tahu positif dari mana coba? Karena akar 5 itu adalah di atas 4, akar 4 kan 2 ya, di bawah akar 9, berarti ini sekitar 2, 12 dikurangi 2, berarti kan hasilnya positif. Ini positif. Yang ini juga sama, ini 39, 5 akar 5. Kalau misalkan ini 2, sekian, 5 dikali 2, sekian, berarti hasilnya adalah 10, sekian. 39 dikurangi 10, sekian kan masih positif tuh, maka ini bagi 2 hasilnya positif juga. Karena fx dan gx yang positif, maka ini pun merupakan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya ada banyak ya. Berarti yang pertama adalah berapa itu? X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 5, kemudian X sama dengan 3, kemudian ini enggak ada, yang ini 7 tambah akar 5 per 2, kemudian yang terakhir 7 dikurangi akar 5 per 2, sehingga himpunan penyelesaiannya agak banyak. Kita urut dari yang terkecil kecuali yang akar-akarnya. Ada 1, kemudian berapa? Oh, 2 ada. Berarti 1, 2, kemudian berapa lagi? 3 ada, kemudian 5, terus 7 ditambah akar 5 dibagi 2, satu lagi 7 dikurangi akar 5 dibagi 2. Jadi penyelesaiannya akan sebanyak ini. Jadi ini salah ya, ini bentuk 3. Jadi ketemu sekarang himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada banyak, dan bentuk persamaan eksponensial bentuk ini adalah bentuk terpanjang. Bentuk terpanjang dalam hal penyelesaiannya maksudnya, gitu ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, cukup satu bentuk saja karena ini lumayan panjang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi eksponensial secara keseluruhan. Jangan lupa, hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Tetap keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.